Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Sadikalah. Saya Hasriana. Jadi di video kali ini kita akan membahas dan mengulas mengenai sebuah pidato dari seorang tokoh yang cukup sangat terkenal di Indonesia, yaitu dari siapa? Maudy Ayunda. Ya, kali ini kita akan mengulas atau mereview bagaimana pidato Maudy Ayunda. Nah, pidato yang akan kami bahas di sini pidato Maudy Ayunda dalam saat menjadi juru bicara dalam G20 Indonesia. Pada juru bicara presidensi G20 Indonesia, di mana pada pidatonya itu dia membahas mengenai kesetaraan gender. Ya, tentang kesetaraan gender. Di mana pada pidatonya ini menurut Maudy Ayunda, kalau negara ini harus peduli pada perempuan dan memberikan jalur yang dapat mendukung terciptanya kesetaraan gender. Dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya, maka negara ini dapat mencapai kemajuan. Nah, dari video pidatonya, seperti kita kaitkan lagi dengan retorika. Jadi dari caranya berpidato itu sudah memenuhi unsur-unsur atau komponen utama dalam berretorika. Contohnya pada komponen pertama yaitu mengenai logos atau bagaimana dia berargumen secara logis. Jadi silahkan dijelaskan, Ana. Nah, tadi sudah disebutkan sama Najma tentang unsur logos atau argumen, di mana pidatonya juga didukung oleh data dan fakta yang logis. Ia menyoroti pentingnya akses pendidikan bagi perempuan, dampak kesetaraan gender terhadap ekonomi, dan bagaimana stereotip gender menghambat perkembangan masyarakat secara keseluruhan dengan menggunakan argumen berbasis data dan teori. Pidatonya tidak hanya mengembangkan emosi, tetapi juga memberikan solusi yang masuk akal. Nah, unsur yang kedua yaitu ada patos atau emosi dan empatinya. Dalam pidato Maudy sering menggunakan pengalaman dirinya sendiri, contohnya contoh yang relevan dengan audiens. Ia berbicara tentang bagaimana perempuan seringkali dihadapkan pada stereotip dan keterbatasan sosial yang menghambat mereka untuk mencapai potensi maksimal gaya bicara yang lugas. Namun emosional mampu membangun koneksi dengan pendengar dan mengembangkan semangat mereka untuk turut berjuang melawan ketidakadilan gender. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang etos atau bagaimana kredibilitas seorang Maudy Ayunda ini dalam menyampaikan pidatonya tentang kesetaraan gender. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, kalau Maudy Ayunda ini selain sebagai seorang public figure, seorang aktris atau seorang penyanyi, tentunya juga dikenal sebagai seorang aktivis pendidikan yang memiliki latar belakang akademik yang sangat kuat. Nah, dengan kredibilitasnya dalam membahas isu mengenai kesetaraan gender ini, itu semakin diperkuat oleh pengalamannya dalam advokasi pendidikan dan mengenai tentang perempuan. Nah, dengan demikian kita sebagai pendengar cenderung bisa mempercayai apa yang ia sampaikan. Nah, selain itu dari segi strukturnya atau organisasinya bisa dilihat dari pidatonya. Setelah melihat pidatonya dan menyimak konten atau materi yang disampaikan itu terstruktur. Kemudian dari segi style dan presentationnya, tentu saja Maudy Ayunda itu sudah sangat percaya diri dalam menyampaikan pidatonya. Karena seperti kita ketahui kalau beliau ini merupakan seorang public figure yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi, itulah tadi ulasan kami mengenai pidato dari seorang Maudy Ayunda yang membahas mengenai tentang kesetaraan gender.
sebagai juru bicara presidensi G20 Indonesia. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.